kita kita sudah sampai tentang bagaimana cara meletakkan jenazah mayit di liang kubur. Ini lanjutannya ya. Jika ada yang mau ditanyakan catat saja, atau di tengah-tengah kajian boleh langsung, khawatir lupa ya. Kita buat fleksibel aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa yaqulu alladzi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini caranya nih. Wa yaqulu, dan berkata alladzi, siapa orang, yulhiduhu, yang memasukkan siapa alladzi pada mayit bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada lafaz dengan lafaz bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara mengangkat mayit, Bu, ya. Mayit ini ketika mau diletakkan ke liang kubur, ke dalam ke lubang, itu membaca kalimat bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika habis dimandiin. Ya kan digotong nih mayit. Itu setiap mengangkat mayit pokoknya baca bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hukumnya. Ya, sunnah dan sangat dianjurkan. Kemudian wa yuja'u fil qabri ba'da ayyu ammaqa qamatan wa bastatan. Wa yuja'u, dan dimiringkan siapa mayit fil qabri, dalam kubur, ba'da ayyu ammaqa, setelah diperdalam apa kubur, qamatan, dengan ukuran orang yang berdiri, wabastotan, dan luasnya. Artinya cara meletakkan mayit ke liang kubur, ke lubang ya, mayit yang sudah digali, itu caranya dimiringkan, dihadapkan ke kiblat. Nah, di sini juga dalamnya diukur, kedalaman lubang kubur itu seukuran berdirinya orang. Tenggelam, udah nggak ada kepalanya, nggak kelihatan kepalanya tuh ya. Seukuran itu, ya kira-kira 2 meter ya, hampir 2 meter kali ya. Nah, dan juga luasnya juga diukur, lebarnya. Kalau lebarnya itu dikira-kira bisa ya. Wa yakunu al-ija'u mustaqbilal kiblati ala jambihil aimani. Dan ada al-ija'u, apa tidur miring, mustaqbilal kiblati, ialah menghadap kiblat, ala jambihil aimani, di atas lambungnya yang kanan. Bu ya. Jadi miringnya begini kita. Ibu juga kalau tidur, saya pernah sampaikan ya, supaya nggak lupa diingetin lagi ya. Jadi begini miring. Mohon maaf ya, kalau misalkan mayit itu ada kendala di apanya, tingginya lebar lubangnya, makanya diukur dulu setinggi mayit tersebut lubangnya itu ya. Jangan sampai nanti kok udah sempit. Pernah ngeliat nonton Hidayah nggak, film Hidayah? Ada yang begitu ya, itu amal perbuatannya, tapi itu jadi fitnah ya. Ya jangan disebarkan kalau begitu. Biasanya itu ada yang dari amal perbuatan, ada juga yang tukang gali kuburnya nggak ukur lagi, ngira-ngira ternyata mayitnya itu tinggi. Maka harus diukurkan tuh ya. Begini lambungnya. Kalau ibu tidur ya beginilah, jangan. Nah, jangan bantal. Ada saya pulas ini mau tidur. Ngantuk saya. Jadi, nah itu tidur yang disunahkan. Saya sering bahas ini. Ini ada kitabnya khusus. Tidur manfaat cara begini itu para sahabat pun praktekkan, nggak pernah meninggalkan. Kenapa? Ternyata luar biasa. Selain dari dapat pahala,
mendatangkan pahala bernilai ibadah, juga mencegah keburukan di waktu malam. Seperti apa keburukan itu? Sihir. Itu kebanyakan datangnya malam sihir. Tahu sihir, Bu? Teluh. Tahu teluh? Santet. Tahu santet? Guna-guna. Kalau bahasa ini sihir lah ya. Nah, tidur begitu ibu tinggal bismillahirrahmanirrahim, insya Allah selamat dari sihir. Nah, nggak usah banyak-banyak bacaan dah. Yang penting ya ayat kursi hafalkan, tambahin boleh. Kita lanjut. Walau dufina mustadbiral kiblati au mustalqiyan nubisa wa ujiha lil kiblati malam yataghayyar. Nah, ini hukum. Falau dufina, maka seandainya dikuburkan siapa mayit mustadbiral kiblati, padahal membelakangi kiblat. Ya, nggak ada kiblat, membelakangi kiblat. Lupa tuh, ternyata kiblatnya salah gitu ya. Al mustalqiyan, atau telentang, asal aja masukin telentang ya, nggak miring. Nubisa, maka dibongkar apa kubur, kudu dibongkar. Ini terkait hukum. Wa ujiha, dan dihadapkan siapa mayit lil kiblati, pada kiblat malam yataghayyar, selagi tidak berubah siapa mayit. Kalau belum hancur, belum jadi tulang ya, maksudnya berubah itu. Baru sejam kemudian dikuburin udah ini, baru ingat terentang ya, atau salah kiblatnya ya, tukang gali kuburnya cepat buru-buru misalkan, seandainya itu sampai segitunya digali kuburnya karena terkait masalah hukum ya, harus dibongkar tuh kubur ya. Wa yustahul qabru, dan diratakan apa kuburan setelah udah selesai tuh ya. Wala yusannamu, dan tidak ditinggikan apa kubur. Wala yubna alaihi, dan tidak dibangun alaihi apa di atas kubur. Wala yujassosu, dan tidak dikapur apa kubur. Ai, artinya yukrahu, dimakruhkan, tajsisuhu bil jassi, apa mengapurnya dengan kapur. Apa sih maksudnya itu jas itu? Wa huwa an-nuratu al-musammatu bil jiri. Wa huwa, dan adapun jas yang disebut dengan kapur, an-nuratu ialah kapur, al-musammatu yang dinamai bil jiri dengan gamping. Ya. Tahu Bu? Paham? Saya juga nggak paham. Habis ibu-ibunya bengong. Udah nantilah dibertanya ya. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti qoblal mauti wa ba'dahu. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bil bukai, dengan menangis. Mohon maaf, tadi penjelasannya adalah hukumnya makruh kita membangun sesuatu di atas kubur, nggak boleh biasa aja. Oh, pernah ngeliat kalau kita haji makam sahabat tuh mulia ya, gundukannya biasa ya kan? Biasa. Nah, ada perbedaan perdebatan nih masalah kubur di Indonesia kan. Ada yang kuburan aulia, para wali Allah. Ya nanti tanya jawab aja lah nanti. Saya mancing aja ya. Nanti belum habis, sedikit lagi nih. Wala baksa, dan tidak apa-apa bil bukai, dengan menangis al maiti, atas mayit, qoblal mauti, sebelum mati, wa ba'dahu, dan sesudah mati, wa tarkuhu, dan adapun meninggalkan buka itu nangis, aula ialah lebih utama. Jadi nggak apa-apa hukumnya menangisi mayit, yang wajar nangisnya, baik sebelum mayit itu orang itu mati, berarti lagi sakaratul maut ya, atau sesudah mati, nangis sewajarnya. Tapi akan tetapi watarku aula, meninggalkan nangis itu lebih utama, menahan nangis lebih utama. Khawatirnya mengundang keluarga yang lainnya, wah sampai ngegerung-gerung kayak orang tidak terima, tidak ikhlas ditinggalkan ya, padahal itu ujian
Allah yang menghendaki, Allah yang punya nyawa kita ya. Tapi kalau kita melihat biasa sahibul musibah nangisnya ada yang berlebihan, itu yang haram hukumnya. Nangis yang haram bagaimana? Nah di sini jelaskan juga di bawahnya nih. Wa taqulul buka'u alaihi min ghairi nauhin ay raf'i sautin bin nadmi ya wala syakki saubin. Nah ini yang enggak boleh, haram. Wa yakunu dan ada al buka'u apa menangis alaihi atas mayit min ghairi nauhin ialah tanpa menangis histeris ya. Maksudnya apa histeris itu? Ai rafi sautin artinya menyaringkan suara, teriak-teriak nggak terima, sampai bin nadmi dengan meratap-ratap, menyebut-nyebut mayit, wah nggak terima, kayak orang nggak terima ditinggal lah begitu lah. Sampai ini yang lebih parahnya lagi nih kaum jahiliyah ini, ya. Wala syakki saubin dan tidak merobek baju, ini larangan. Di sini ada kalimat la-nya larangan, berarti kalau dilakukan haram. Jangan sampai berlebihan nangisnya sampai meratap-ratap, apalagi menyobek-nyobek baju ya. Kalau orang dulu sampai nggak terima sampai debu aja disiramin ke kepalanya. Kalau sekarang modelnya ngamuk-ngamuk, kayak orang nggak terima, itu hukumnya haram. Hati-hati, itu bukannya memperingan perjalanan mayit, memberikan beban berat kepada si mayit. Makanya ujian yang paling besar kepada sahibul musibah ketika yang pertama dia menghadapi mayit, ketika itu dia sabar, bisa sabar, nangis biasa, itu luar biasa pahalanya besar. Maka di sini nanti ada bab takziah di bawahnya, bahwasannya wa fi badinus sahih jaibun. Menurut sebagian naskah atau riwayat lain di kitab-kitab yang lain lafadznya jaibun. Jaibun itu badal saubin ya, sebagai ganti dari lafadz saubin. Wal jaibu tauqul qamisi. Adapun jaib ialah lubangnya baju, artinya kerah ini sampai dirobek ya. Wa yu'izza ahluhu al mayyiti sagiruhum wa kabiruhum wa zakaruhum wa unsahum illa syabatan fala yu'azziha illa maharimuha. Ini hukum takziah ya, awas hati-hati, ini hukumnya takziah apa, harus tahu, faham sunnah hukumnya. Dan dilayak ahluhu siapa keluarganya mayit ya. Ail mayiti artinya mayit, sogiruhum rupanya yang kecil dari mereka, wa kabiruhum dan yang besar dari mereka, wa zakaruhum dan laki-laki dari mereka, wa unsahum dan perempuan dari mereka, ila syabata kecuali perempuan muda, fala yu'azziha maka tidak boleh melayat pada syabah ya. Ila maharimuha kecuali siapa mahramnya, yang ditinggal suaminya, jadi janda tuh, tapi muda. Nah, yang nengokin, yang takziah cukup yang perempuan yang ada hubungan mahram. Nah itu. Tapi selain itu hukumnya sunnah. Karena saya sempat dengar dan sempat melihat kejadian ada orang mau takziah melayat ke sahibul musibah, dilarang, gak boleh, ditutup. Tetangganya mau takziah aja dilarang, berarti melarang sunnah Rasul itu. Hati-hati ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lah ya. Itu pernah ada dekat kok di sini ya, udah nggak usah dibahas dah. Na'udzubillahimin. Tahu aliran dari mana, belajar dari mana saya juga nggak tahu. Ya pulang dari pondok ada aja aliran macam-macam. Saya pulang dari pondok bu, nggak tahu yang namanya dunia luar. Demi Allah, saya di pondok saking betahnya enaknya saya nggak tahu dunia luar kayak apa. Maksud dunia luar itu pemahaman agama di luar tuh kayak apa sih nggak tahu. Taunya saya di pondok ngaji, tok ngaji. Tapi ketika saya keluar dari pondok, ya Allah, ini aliran apa, pemahaman apa, begini-begini. Saya nggak bisa seuzon, saya harus masuk nih. Ada tuh yang namanya dari masjid ke masjid, nginap, masak, makan. Markasnya di Kebon Jeruk. Mohon maaf, apa namanya? Jamaah khuruj. Saya nggak mau menuduh, saya nggak mau menyangka, saya nggak mau menduga-duga, saya harus tahu dalamnya kayak apa.
Apakah benar yang diajarkan Rasul atau bukan? Akhirnya saya nyelinap. Tahu nyelinap Bu? Ikut. Saya ikut jadi jamaah karena dirangkul, dipaksakan, suruh ini dakwah, suruh dari masjid ke masjid 7 hari, kadang ada 41 hari, 40 hari, sampai dikirim ke luar negeri. Ada tuh meninggalkan keluarganya, ya, dia berdakwah. Saya ikutin. Dalamnya kayak apa? Apakah benar aliran sesat atau bukan? Gitu. Maka saya nggak mau katanya, langsung saya jalanin, merasakan sendiri. Ternyata enggak, bukan aliran sesat, pemahaman beda. Dia cara dakwanya, cara dakwah sahabat Nabi, cuma itu diterapkan kebanyakan di daerah India, Bangladesh. Di Indonesia diterapkan di sini memang kurang diterima dakwahnya dengan cara seperti itu. Ada nilai-nilai positif yang saya ambil, yang saya ikuti saat itu. Apa? Makannya sunnah bersama, ya pakai tangan. Kemudian di situ juga ada di ini berjamaah. Cuma kadang-kadang saya ada yang kurang serp aja. Ya saya bocorkan ini. Ada sebagian teman-teman yang mohon maaf. Kenapa enggak dia tingkatkan saja bacaan Al-Qur'annya gitu. Tapi dia jenggotnya udah segini. Saya mohon maaf enggak menyinggung yang jenggotnya panjang. Tapi ngajinya masih acak-acakan. Udah mau imam, udah mau khotbah, terus ngomong terus. Kita ingetin nggak terima. Sampai terakhir saya ketemu tuh, saya habis ngajar. Saya biasa ngajar habis di SMP Negeri 113 di Kelurahan Ancol, Kampung Bandan situ, Pademangan. Saya istirahat biasanya keluar depan musola, duduk ngadem. Ada jamaah 2 tuh ngajak, bla. Saya bilang yang namanya ngaji di mana saja. Kalau prinsip saya, mohon maaf Pak, saya bilang begini, dimanapun saya berada itu pondok saya, nggak harus di masjid, di sini aja kita jadi ngobrol, ayo bahas ilmu. Dia bengong, dia ngomong, terus ketika saya ngomong nggak didengerin, jadi iniin. Saya dengerin omongan dia, iya saya iyain, ya bagus nih, bagus. Kebanyakan di situ nggak nerima, padahal di Al-Qur'annya itu dalilnya jelas, watawa sobil hak, watawa sobil sobr, saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Kalau ada kata saling berarti kan ada keterkaitan. Jangan satu pihak, saling mengingatkan. Jangan ngingetin terus dia nggak mau diingetin, keras hatinya, hati-hati. Tuh. Akhirnya apa? Saya dipaksa untuk dakwah ke Thailand saat itu, ke Cina. Ini saya belum berkeluarga, saya ceritakan riwayat saya. Pas mengikuti 7 hari saya ikutin selesai saya masih ingat di Masjid Al-Ikhlas Kalibaru. Di situ saat itu udah 25 tahun yang lalu lah itu kiraan. Saya keluar dari pondok itu. Ternyata ada markas besar di Kebon Jeruk. Wah, saya ikutin, saya mau tahu penceramahnya dari luar-luar, dari Amerika, dari Palestina, hebat. Ditawarin tuh yang mau berangkat ke Thailand, ke Cina, siapa angkat tangan? Enak nih, gratis, saya angkat tangan. Dideketin. Nominal angkanya bla bla bla. Waduh, gak punya duit, maaf gak jadi. Nah, ada satu jamaah yang maksa, intinya ngajak saya untuk keluar daerah. Saya bilang begini, mohon maaf Ustadz, saya belum bisa meninggalkan keluarga saya. Saya dakwah di tempat saya. Jangankan ngajak orang lain, ngingetin orang lain, ngingetin keluarga saya yang saat itu masih banyak melalaikan sholat. Saya kewajiban untuk ngingetin anak pulang dari pondok. Jadi saya tolak dengan cara halus seperti itu. Saya nggak bisa meninggalkan keluarga dalam keadaan seperti itu. Jadi mohon maaf, saya dakwahnya di tempat aja. Selesai. Kalau mereka sebagian banyak meninggalkan tuh, nggak berpikir panjang dulu. Nah itu hati-hati, ya hati-hati. Baik, ini bukan provokasi, bukan. Ambillah yang manfaat itu bisa kita mampu kita amalkan. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Kalau saya mampunya ya ikutin yang baiknya aja di dalam, tapi nggak mengikuti dakwahnya sampai sekarang, enggak, saya udah bisa. Ya, saya nggak bisa di situ. Itu mungkin nggak bisa jadi saya. Ya, kenapa? Ya saya harus berkewajiban ngingetin yang terdekat dulu, dari kakak, adik, keponakan. Ya alhamdulillah, ya Allah sekarang yang nggak rajin sholat
rajin sholat, jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya nggak ketinggalan, tahajud sama duhanya, bahkan Al-Quran ratusan kali udah khatam. Itu kakak saya itu alhamdulillah yang dulunya awam agama, alhamdulillah sekarang luar biasa, bahkan saya pun amalannya kalah mungkin ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Itu dari keluarga kita ingatkan. Baik, ini terkait tadi saya menyinggung pemahaman ya. Kalau ada yang melarang takziah, jangan diikutin. Jangan diikutin. Itu melanggar aturan sunnah. Wa takziah itu apa sih pengertian takziah? Wa takziah itu sunnatun. Adapun melayat atau takziah hukumnya sunnah. Qabla dafni, sebelum dikuburkan, wa ba'dahu, dan sesudahnya, ila salasti ayamin, sampai 3 hari, mimba didafnihi, dari setelah penguburannya. Ingkana al muazzi, jika ada siapa orang yang melayat, wal muazza, dan orang yang dilayati, hadiraini, ialah ada keduanya. Kalau nggak pergi tuan rumahnya sebelum musibahnya, kita ngelayat sampai 3 hari, itu afdolnya. Dari meninggalnya almarhum kita melayat takziah dari hari pertama, 2, 3 itu sunnah Abdullah. Tapi jika tidak ada di rumah musibahnya, ya kita menunggu, mungkin lagi pergi ke kampung. Nah, nanti jika udah pulang, kita masih juga disunahkan hari berikutnya ketika ada di rumah sebelum musibahnya. Hukum sunnahnya nggak hilang sampai segitunya. Makanya ada 3 hari, ada 7 hari, itu sama aja takziah, Bu. Ya, sama aja takziah. Apa sih pengertiannya, definisinya? Di sini. Fa in kana ahaduhuma ghaiban imtadat at-ta'ziyatu ila hudurihi. Jelas di sini, maka jika ada siapa salah satu keduanya dari sebelum musibah ya, ghaiban ia tidak ada, imtadat maka memanjang. Hukum takziahnya memanjang. Takziah apa takziahnya? Ila huduri, sampai hadirnya, masih disunahkan. Wa takziatul lugatan, adapun takziah dalam makna bahasa itu adalah atas limatu liman usiba biman ya'izzu alaihi. Yang disebut pengertian dari takziah adalah menurut bahasa menghibur liman usiba, pada orang yang ditimpa musibah. Siapa man, maksudnya orang, biman ya'izzu, sebab orang yang menyayangi, siapa man alaihi, atas man usibah, orang yang kena musibah. Artinya menghibur sebelum musibah itu takziah. Dan menghibur itu bukannya kita di situ poya-poya, bukan. Kalau musibah, menghibur hati orang yang kena musibah, disuruh sabar. Kita ada obrolan di situ, suruh ingat, eling. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya yang bernyawa pasti akan kembali kematian. Dan setiap manusia pasti akan kembali kepada Tuhannya yang punya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan milik Allah dan akan kembali kepadanya. Itu isi dari menghibur, isinya. Suruh banyak zikir, banyak doa, baca Quran. Lah intinya yang 7 hari kan itu takziah. Isinya apa coba? Ada silaturahmi, ada isi tausiahnya, ada zikirnya, ada bacaan yasinnya, ada tahlilnya. Itu luar biasa isi takziah itu ya. Maka jangan dilarang yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, jangan. Ya, itu amalan yang luar biasa, yang isinya adalah sunnah. Isinya sunnah. Cuma kulitnya ya namanya doang. Ya, 7 hari, 40 hari itu nggak usah dipermasalahkan. Memang itu nggak ada dasar dari perintah Nabi. Tapi isinya yaitu perintah mulut tuh. Jangan tertipu dengan kulit, maka isinya dilihat ya. Ini kayak ini nih ya, haul. Haul itu apa? Ketemu tahun. Emang harus diperingati orang mati kayak orang hidup ulang tahun? Bu, perlu nggak? Kenapa perlu? Saya tanya dulu sebelum nanya. Ayo. Hah? Takziah karena sunnah. Itu ya. Yang pertama takziah kan tadi ya, isinya takziah luar biasa. Yang kedua mengingatkan kematian. Nih bekal untuk orang yang hidup. Lo ingat
Jangankan, mohon maaf ya, jangankan 1 tahun, 1 hari di alam kubur kayak apa? Kita belum merasakan karena belum mati. Tapi kita sudah dikasih informasi sama Rasul. Kenapa Rasul ketika melewati kuburan langsung angkat tangan berdoa? Ya Allah, mendengar ahli kubur banyak yang disiksa cuma gara-gara air seni, tidak menjaga air seninya, air kencingnya, terutama laki-laki. Gak cebok. Jangan anggap remeh. Ya Allah, angkat tangan. Ya Allah, sampai Rasulullah membelah pelapa korma. Pelapa korma masih ada embun airnya gitu, ditancapin kubur. Semoga diringankan siksanya. Tuh, ya Allah. Ternyata kubur itu cuma kita budak tuli. Kita nggak dengar. Menurut riwayat tiap hari 5 kali menjerit, mengingatkan penduduk bumi, kita semuanya diingatkan oleh kubur. Nasihat kubur ada 5 di dalam kitab Daqiqul Akhbar. Yang pertama, ana baitul wahidah faj'al mulisa di qiraatil Quran. Aku ada tempat kesunyian, maka jadikan tempat ini untukmu menjadi nyaman dengan perbanyak membaca Al-Quran. 1. Yang kedua, ana baitul zulma fanawirni bi suratil lail. Aku adalah tempat kegelapan, maka terangilah tempat ini untukmu kelak dengan perbanyak sholat malam. Yang ketiga, ana baitul turab. Aku ada tempat debu, tanah yang kasar, fahmil al-firas wa huwa al-amalus saleh. Maka carilah dipan, ranjang atau karpet yang empuk dengan perbanyak amal soleh. Yang keempat, ana baitul afai. Aku ada tempat ular-ular yang berbisa yang siap menyantap kalian. Maka fahmil at-tiryaqah, carilah penangkalnya, penawarnya. Apa penawarnya? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa iraqtumu. Perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim dan meneteskan air rahmat, penyesalan, taubat. Yang kelima, ana baitus su'al munkar wan nakir. Aku ada tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka fa'aksaru ala zahri qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku ada tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka perbanyaklah membaca di atas punggungku kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita budak dulu. Itu nasihat kubur. Kan ini lagi acaranya haul, berkaitan dengan haul, ngingetin kita selain takziah, selain zikir, kita diingatkan kematian. Besok atau lusa kita nyusul. Kita mah tinggal nunggu giliran. Apa yang kita bawa nanti? Mudah-mudahan setiap malam Jumat kita ini jadi bekal untuk menghadapi kematian. Insya Allah, Bu, kalau orang soleh-solehah itu nggak takut menghadapi kematian, karena dia yakin kematian adalah pertemuan dengan Tuhannya yang indah. Bagi mereka yang saleh dan solehah, getol ngajinya, zikirnya, baca Qur'annya, ya Allah, capek kita mikirin dunia mulu, betul. Kadang-kala kalau kita kapan meninggalnya matinya, kadang-kala kita berpikir mikirin dunia lebih banyak daripada mikirin mati. Kalau kita banyak mikirin mati, pasti kita tambah berubah kebaikannya, lebih meningkat, takwanya lebih meluluhkan hati kita. Ya Allah, coba kalau ingat dunia, ya Allah. Bu, biasanya ibu-ibu kalau bicara masalah dunia aja apa-apa dibuat status, betul? Zaman keren ya hari gini loh, ya apa aja dibuat status, tapi bagus. Kenapa? Itu menghilangkan stres, disalurkannya ke situ, ke status WA, ke stories IG, ya. Mana belanja dikasih ini, tapi alhamdulillah untuk anak-anak cukup. Alhamdulillah, walaupun hari ini gak ada rezeki, ada yang ngasih kue, sampai dibuat status. Aduh, daripada nahan marah mendingan nahan di WC, ya. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapaknya jarang ya, karena kalau bapaknya kalau stres, kalau apa mikirin utang aja belum lunas, aduh ngerokok, ngudut, beda. Aduh ya. Artinya apa? Dunia nggak ada habisnya, Bu. Ya. Ayo kita ngaji begini nih, ingat akhirat. Baik, banyak sekali yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah saya singgung masalah nasihat kubur dan juga kajian ini terkait masalah mayit, meletakkan mayit di kubur. Mudah menjadi pengingat kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak kerasa jam 9 lewat 10. Ini kacamata saya yang salah apa jamnya? Oh benar. Iya, ya Allah.
Satu pertanyaan nggak apa-apa di 5 menit dan tutup dengan doa. Nemenin saya ngopi maksudnya pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu di kopi. Maksudnya ditanya di kopi. Baik, ada yang bertanya silakan terkait jenazah, mayit atau kubur atau yang lainnya silakan. Hukumnya itu Pak Ustaz. Iya. Hukumnya apa? Gak apa-apa pakai mic juga biar diskusi interaktif. Itu memasang batu nisan Pak Ustaz. Hukumnya apa Pak Ustaz? Hukum memasang batu nisan, ya. Tadi belum saya lanjutkan ya, karena saya memancing pertanyaan ibu-ibu nanti di ending, di akhir kajian ini. Tapi dipertanyakan bagaimana hukum memasang batu nisan. Memasang batu nisan mubah. Mubah itu boleh. Kenapa? Untuk menandakan batu nisan itu beda-beda. Ada yang bertuliskan almarhum nama, ada yang hanya batu doang menandakan ini bahwa kuburan. Dilihat dari segi niatnya apa. Kalau dia batu itu dinamakan, dinamakan, namanya batu nisan itu batu yang terletak di kuburan itu ya. Tapi ada yang ada bertulisan, ada yang enggak. Kalau niatnya baik supaya saya jarang enggak salah alamat, enggak lupa, sampai anak cucu saya bisa ziarah berkunjung ke makamnya, enggak apa-apa. Ditulis kan misalnya almarhum bin almarhumah, hukumnya mubah. Kalau batu itu pun sunnah, karena orang dulu pakai nandainnya batu aja. Di atas kasih batu. Rasulullah nggak ditulis ya, tapi batu. Cuma sekarang udah keren ya. Maka kembalikan ke niatnya dia. Ada lagi kalau untuk niatnya bermewah dan bermegah-megah supaya nampak terlihat ini. Itu hati-hati. Makruh, dibenci, bahkan bisa jatuh ke hukum haram, tergantung niatnya dia masang itu. Kalau untuk terpublikasi diuangkan akhirnya ya haram jadinya. Ya, itu hukumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menambah wawasan ilmu kita, pengetahuan kita akan hukum batu nisan. Baik, kita tutup saja dengan doa ya. Udah jam 9:15. Mudah-mudahan kita doakan almarhum juga, keluarga kita masing-masing dalam badan kita, dan almarhumah khususnya yang sudah disebutkan di awal. Mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan alam Allah min daril jannah, dan hajat kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.